Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali Pak Rifan pada kesempatan ini bisa menyapa siswa-siswi MAN 1 Kudus dalam rangka melanjutkan pembelajaran daring kita, yaitu masuk kepada bab menghindari akhlak tercela. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa sifat tercela yang mesti kita hindari, ya, dengan cara mengenalinya supaya bisa tahu bagaimana cara untuk terhindar darinya. Ya. Ini adalah 5 sifat tercela yang akan kita bahas, tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke materi hubutunya dan hasad. Ya, kita akan fokus ke 2 sifat tersebut. Ya. Selanjutnya yang pertama adalah hubutunya atau bahasa Landane itu matre, ya, atau senang dengan dunia. Nah, hubutunya ini punya sebab, ya. Yang menyebabkan seorang hubutunya itu yang pertama karena menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama, ya. Sehingga mereka mengejar-ngejarnya sampai ke ini, 2, menghalalkan segala cara. Nah, sebab hubutunya juga karena kikir, ya. Kikir itu adalah pelit, merasa sayang kalau kehilangan harta bendanya atau sesuatu miliknya. Yang keempat serakah, ya, mau memiliki apa saja yang ada. Kemudian yang kelima karena tidak bersyukur. Nah, itu penyebab hubutunya. Kemudian dampak negatif dari hubutunya ini apa saja? Yang pertama adalah melalaikan orang kepada Allah. Kemudian imannya menjadi goyah, tidak kuat, ya. Akan menjadikan sifat pamer, tamak, rakus itu menjadi sifatnya. Kemudian akan mengalahkan segala cara tadi, tidak pandang bulu halal haram, tapi harus yang dimaui itu didapatkan. Dan yang kelima adalah akan melupakan seseorang kepada akhirat. Ya, cara menghindari hubutunya itu adalah yang pertama, ingat bahwa dunia ini hanya sementara, ya. Akhirat adalah yang kekal, sehingga kita tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai tempat yang kita tuju, tapi adalah akhirat yang kita tuju. Kemudian yang kedua, ingat mati, ya. Dengan ingat mati kita tahu bahwa hidup kita itu ada akhirnya, tidak hidup selamanya. Kemudian qanaah atau menerima apa yang adanya, jadi kita belajar untuk menerima apa yang kita punya. Kemudian yang keempat itu kita ingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai tanggung jawab, sehingga kita rasa cinta kita kepada dunia akan berkurang karena apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai tanggung jawab nanti kelak di akhirat. Ya. Kemudian yang kedua tadi, sifat yang kedua yang tercela adalah dengki atau hasad, ya. Hasad atau dengki ini adalah mengharapkan keburukan terjadi pada orang lain. Jadi dengki, iri, tapi juga mengharapkan orang lain itu celaka. Nah, itu hasad. Bedanya dengan iri itu, ya. Dan penyebab hasad apa? Itu karena rasa permusuhan dan kebencian terhadap seseorang. Kemudian yang kedua adalah karena merasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini penyebab dari hasad. Kemudian dampak negatifnya apa? Akan melenyapkan amal kebaikan. Kemudian SMS ini, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi hidupnya tidak bahagia karena selalu susah dengan apa yang disenangi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah akan memutuskan silaturahim, akan menjadikan orang itu sedikit temannya. Yang keempat, tidak tenang hidupnya, selalu gelisah karena temannya punya apa langsung gelisah, ya. Punyanya mendapat kebaikan apa gelisah. Ini dampak negatif dari hasad. Dan imannya tidak sempurna, ya. Jadi imannya tidak sempurna karena masih ada noda-noda yang mengotori hati manusia. Dan cara menghindarinya ada banyak. Yang pertama harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang ada pada diri kita. Yang kedua, ya, supaya tidak menderita batin, ya, itu kita menghindari hasad ini. Yang ketiga, ada selalu berpikir positif atau positive thinking terhadap seseorang, terhadap peristiwa, terhadap sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian dengan hasad ini kita juga mengurangi permusuhan, rasa permusuhan. Kemudian dengan rendah hati, tidak sombong, ini juga akan menjauhkan kita dari hasad. Kemudian saling nasihat menasihati sama teman, itu juga akan menghindarkan dari hasad. Dan realistis, realistis itu
ya apa adanya seperti ini ya. Kemudian yang ke-8 punya pendirian, tidak mudah diprovokasi. Yang ke-9 adalah ingat kepada Allah. Ya, alhamdulillah ini adalah materi yang kita telah pelajari pada hari ini. Silakan nanti ikuti petunjuk yang Pak Rifan berikan di Telegram. Ya, selamat belajar. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.